Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ma'asyiral mu'minin dimanapun berada, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rahmatnya kepada kita, selalu memberikan hidayah kepada kita, sehingga kita senantiasa bisa menjalankan ibadah puasa ini dengan baik, tentunya dengan besar harapan amal ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya bilang seperti itu? Sabda Nabi, rubas shaimin laisa min siyamihi ilal juwal atos. Banyak yang melaksanakan ibadah puasa tapi puasanya tidak mendapatkan pahala, tetapi sebaliknya hanya sekedar mendapatkan dahaga, hanya sebatas mendapatkan lapar, tetapi tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang seperti apakah itu? Di antaranya adalah masih tetap sibuk dengan aib orang lain, sibuk membicarakan orang lain, artinya tidak bisa menjaga lidah, masih berkata kasar yang tentunya menyinggung perasaan orang lain, masih melakukan maksiat-maksiat dan lain sebagainya. Itu tidak menjadikan pahala puasanya itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa secara fikihnya sah, tetapi secara pahalanya dia tidak mendapatkan pahala amal ibadah puasa. Puasa ini hanya bisa dikerjakan oleh orang-orang yang beriman, oleh orang-orang yang benar-benar memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga redaksinya pun di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Karena bagi orang yang tidak beriman tidak bisa melaksanakan ibadah puasa. Badan kuat, badan kekar itu tidak jadi jaminan bisa melaksanakan puasa. Banyak orang muslim pun badannya kuat-kuat, sehat-sehat, tapi tidak bisa melaksanakan ibadah puasa. Yang pertama karena dia tidak takut dengan Allah. Yang kedua mungkin karena belum dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada yang beranggapan puasa itu sakit. Nah, ini yang tidak benar. Puasa ini justru sehat. Rasulullah SAW bersabda, sumu fatasihu, puasalah kalian, maka dengan puasa kamu akan lebih sehat. Ya. Nah, artinya orang yang beranggapan puasa itu tidak sehat, justru sebaliknya, dengan berpuasa kita akan lebih bugar dan kita akan lebih sehat. Nah, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi orang yang berpuasa ada dua kebahagiaan. Yang pertama, ketika berbuka puasa, tidak ada orang yang buka puasa sedih, nangis. Tidak ada. Dia pasti bahagia. Hidangan di atas meja ataupun di atas lantai, ketika sudah detik-detik terakhir masuk ke buka puasa, Masya Allah Rabbana, itu makanan ditunggu, bahagia. Tidak ada yang tidak bahagia, semuanya bahagia. Semuanya melihat jam, semuanya disiplin. Sebelum waktunya berbuka mereka tidak berbuka. Pada saat berbuka mereka makan. Masya Allah Rabbana, makan dengan nikmat. Jarang yang tidak puasa makan tidak nikmat. Itu. Makanya ketika berbuka puasa Allah Subhanahu wa taala memberikan kebahagiaan. Yang kedua, mereka akan bahagia pada saat nanti ketemu dengan Allah. Ketemu dengan Allah dengan membawa amal ibadah puasa yang diterima oleh Allah. Bagaimana tidak bahagia kita akan dipertemukan dengan Allah dengan memiliki amal ibadah puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral mu'minin dimanapun berada, makanya melalui video singkat ini sudah masuk ke malam 15 Ramadan. Biasanya kami sampai hari ini masih melakukan kajian beserta anak-anak santri Pondok Pesantren Sukamana dan nanti akan berakhir di tanggal 28 Ramadan. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang belajar di bulan Ramadan ini, salah satunya para santri yang menimba ilmu, Allah mudahkan. Mereka ini adalah calon-calon ulamaul amilin, calon-calon generasi di masa yang akan datang, calon-calon pemimpin umat. Nah, kembali lagi kepada puasa. Terakhir saya ingin sampaikan, ayo kita isi sisa yang sudah masuk ke pertengahan di bulan Ramadan ini, lebih meningkatkan amaliyah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap kita berdoa kepada Allah dengan penuh keyakinan, dengan penuh kehusuan, dengan penuh keikhlasan. Kita sama-sama melaksanakan qiyamul lail, qiyamul Ramadan, tilawah, membaca Al-Qur'an, utamanya membaca Al-Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Qur'an.
Al-Quran ini diturunkan di bulan Ramadan. Makanya kita yuk sama-sama hatamkan Quran, sama-sama kembali kepada Al-Quran. Supaya apa? Al-Quran itu jadi penyejuk, jadi obat. Apalagi sekarang ini pandemi corona. Kita kembali aja kepada Al-Quran, kita baca Al-Quran, kita belajar artinya. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Al-Quran itu diturunkan sebagai obat. Al-Quran itu sebagai sumber kehidupan, penyebab sembuhnya semua penyakit, baik penyakit dohir ataupun batin. Kalau semuanya sudah kembali kepada Al-Quran, belajar dan mengamalkan, insya Allah kita semua akan menjadi pribadi yang baik. Terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.